Yuk, selamat datang di Open Mic nomor 1 Eran Houdini dari Brighton Unity. Oke, langsung aja aku kasih tahu backgroundku dulu ya. Aku ini lulusan S1 dari Brawijaya. Nah, waktu itu dulu aku masih beriman, masih beragama. Bisa sekarang sih masih beragama. Aku dulu masih agamawan lah intinya. Jadi aku pilih ekonomi Islam, ya kan? Setelah lulus dari ekonomi Islam, keimananku ya masih ada iman, masih beragama juga ya kan. Tapi aku bukan berarti aku bukan orang yang muslim yang nggak taat atau bukan, dan bukan karena aku itu nggak takut sama sih, bukan karena memang imanku ini kuat begitu ya kan. Itu bukan alasan. Tapi intinya ya kan, setelah lulus kuliah aku ini kesulitan mendapatkan kerja. Nah, tapi ada salah satu temanku itu yang dia itu tetap beriman sampai sekarang, dari SMA sampai sekarang ini masih tetap beriman begitu. Dia itu namanya Boston. Jadi Boston itu dulu itu suka sama Michelle ya kan. Michelle ini bukan sembarang cewek biasa gitu kan. Michelle itu cantik banget, tapi aku nggak ada perasaan, dan itu yang sejujur-jujurnya ya kan. Jujurly tidak ada perasaan. Percayalah. Tapi intinya ya kan, saking cantiknya Michelle ini, salah satu waktu itu kita kan ada perkumpulan stand up di SMA ya kan. Kita itu kumpulnya di kantin. Nah, di kantin itu kita kan duduk di agak tengah. Nah, si Michelle ini lewat di depan lorong kantin itu ya kan. Terus salah satu kakak kelasku yang ketuanya stand up waktu itu ya, dek, berdiri langsung, Michelle gitu kan, langsung samperin gitu kan. Michelle, salam kenal, aku Raymond. Wah, ini baru lelaki, ini baru cowok ya kan. Terus Raymond ini datang ya kan ke sini, terus bilang, gini loh caranya laki itu, kalian nyukai cewek kok nggak kreatif gitu. Terus sebenarnya dari 5 orang yang suka sama Michelle itu, 2-nya itu beneran suka, tapi 3-nya itu cuma ngadi-ngadi. Ya kayak aku lah, ngadi-ngadi biar kelihatan persaingannya itu ketat banget. Nah, singkat cerita ya kan, entah waktu itu ada acara sekolah sih ya kan, si Boston ini sempat foto bareng sama Michelle itu di acara sekolahnya. Nah, terus waktu itu sebelum lulus kita ada COVID ya kan, tahun 2020. Nah, di situ aku baru tahu sebenarnya Boston ini beneran suka sama Michelle-nya itu. Selama ini Anda ternyata suka sama Michelle gitu. Berarti selama ini Anda apa? Berarti selama ini Anda ini itu dong apa? Terkena mental yang tinggi gitu kan. Banyak orang yang suka nih, apalagi ketua kelas kakak kelasku yang ketua stand up itu. Tapi itu bukan intinya. Intinya itu adalah aku itu suruh dia untuk coba confess. Bro, coba confess lah bro, mumpung kita baru lulus nggak lama gitu kan. Terus ya kan, aku suruh dia confess, dia itu tetap nggak mau gitu kan. Kita kasih tahu, aku tuh dulu pernah confess juga sama cewek ya kan, tapi ditolak ya kan? Tapi itu bukan intinya. Intinya bukan karena aku ditolak ya kan, intinya itu adalah keberanianmu itu untuk menyatakan cinta itu juga dinilai dari cewek. Entah itu kamu ditolak atau enggak, kan bisa cari yang lain. Tapi dia itu nggak mau ya kan. Aku tetap religius, aku tidak mau pacaran ya kan, aku lebih baik ta'aruf ya kan. Ya sudah, silahkan lah, kalau itu memang idealis Anda ya, aku nggak mau ganggu begitu. Setelah si Michelle lulus ya kan, ternyata dia sudah gabung sama cowok lain ya kan. Dia sudah di story-nya itu kan kayak, setelah lulus kita akan menata masa depan ya, yang seperti itu.
Terus si Boston ini kan tahu, lihat dari storynya kapok ya kan, tolol sih lu ya kan, you tolol nggak confess, coba dulu confess, pasti sama-sama ditolak kan kayak aku. Tapi itu bukan intinya, intinya Anda berani gitu loh ya kan. Nah tapi dia sekarang sudah kerja sih Boston ya kan, beda kayak aku waktu awal-awal lulus kuliah itu, aku tuh masih struggle, masih sulit untuk mencari pekerjaan. Salah satunya itu karena pengalamannya tidak ada ya kan? Jadi ada loker yang minta spek nabi tapi umurnya muda, itu kayaknya kita semua tahu lah ya. Makanya di Brighton ini tidak ada syarat-syarat yang diskriminatif seperti itu. Tepuk tangan untuk Brighton. Nah, tapi intinya ya kan, dulu waktu aku masih pengangguran gitu kan, ya yang namanya pengalaman kan belum banyak ya kan? Jadi aku lebih banyak itu rebahan, terus nggak ngapa-ngapain ya, intinya itu nggak ngapa-ngapain. Tapi ada solusinya tuh. Solusi yang waktu itu aku tawarin itu adalah jadi wota. Itu adalah apa namanya, keputusan yang sangat benar, dan sampai sekarang aku nggak bisa copot dari wota itu. Tapi itu bukan intinya ya kan, tapi itu bukan intinya. Intinya itu adalah ketika Anda kesepian ya kan, wota itu ada, wota JKT itu ada, dan kita ini bersama orang-orang wota lainnya yang dengan notabene apalah gitu kan. Ada orang menjadi wota itu karena dia itu apa ya, kehidupan percintaannya gagal terus jadi wota ya kan, ada yang seperti itu. Ada yang karena pengangguran ya kan. Kan ada yang pengangguran terus dia nggak bisa nyari kerja, akhirnya dia jadi wota. Itu ada, beneran ada. Ada yang cuma sange aja gitu, dia nggak ada kegiatan lain ya kan. Tapi itu apa ya, itu mungkin side effect ya. Jadi semisal, tapi itu sebenarnya nggak membantu juga sih. Waktu ditanyai HRD-nya, interviewnya, kamu punya keahlian spesial apa, ditanyain kan kayak gitu. Oh, saya hafal semua jigo dari seluruh member JKT48 yang ada saat ini. Kamu pikir skill seperti itu dibutuhkan di perusahaan ya kan? Tapi BTW, Osimu siapa ya kan? Aku ini suka tuh sama kapten baru kita, Gracia gitu. ya pokok intinya itu adalah ya kita itu aku itu terhalang oleh salah satu kriteria, yaitu pengalaman tadi begitu. Tapi sempat waktu itu ada bukaan lowongan dari Astra ya kan. Dia itu kayak apa ya, nggak operator besar-besaran sih, jadi kayak supervisornya itu ada buka lowongan gitu, salah satunya aku yang menjadi kandidat. Dan di situ aku itu ada tes ya kan, tes psikotes, tes psikologi gitu kan, tes apakah Anda wota atau enggak itu. Itu nggak penting sih kalau wota atau enggak. Tapi intinya singkat cerita, aku itu lolos tes itu, dan akhirnya aku kerja dong di, ya untungnya sih di deket-deket sini Surabaya gitu kan. Tapi job testnya itu jualan. Ya jualan sih nggak apa-apa ya kan, nggak masalah jualan, yang penting aku itu belajar apa sih dari sales ini. Nah singkat cerita ya kan, salah satu cerita favoritku yang aku bisa gabungin dengan wota ini, itu ketika suatu hari itu aku sama temanku yang ada di sales mobil juga, itu dia juga wota juga, sama juga gitu. Tapi dia tampangannya lebih wibu yang akut lah. Itu mungkin dia baru lahir langsung wibu kan. Watashi wa. Waktu itu aku ingat banget malam minggu di jaga pameran di Delta. Nah waktu aku jaga pameran di Delta itu kan kita shift sore dari
shift sore kan, dari jam berapa sampai jam berapa, pulangnya malam gitu. Nah si temanku ini kan dia itu habis jaga pameran, dia perginya lama gitu kan. Aku kan jaga pameran di sebelah mobil gitu kan, siapa tahu ada customer yang datang tanya-tanya, kalau bisa SPK kan. Nah ternyata setelah berapa lama banget gitu temenku ini balik ya kan. Aku nggak tanya apa-apa karena bisa jadi customernya dia itu bisa jadi customerku gitu, jadi kayak rebutan customer lah istilahnya. Aku nggak marah sih sama dia intinya gitu. Nah singkat cerita kan waktu itu malam minggu, tapi malam minggunya agak sepi dan itu ketepatan sama sepak bola juga. Waktu itu ada apa, tanding sama siapa gitu. Nah kan aku terus kemudian pulangnya agak cepat, setengah jam lebih cepat gitu. Ternyata di parkiran Delta itu ada konser JKT48 dan ini serius ya, ada konser di situ juga gitu loh, di Delta juga hari itu juga ya kan. Anjing, itu orang temanku tuh bisa ngomong sama aku, bro kenapa kok nggak ngomong di sini tuh ada konser gitu kan. Tahu gitu ya kita lihat konser aja, nggak usah kerja. Nomor 1 konser, nomor 2 closing, dan nomor 2 nanti juga ditawarin supervisor besoknya ya kan. Ya intinya konser lah bro, ngapain sih kerja gitu kan, capek bro. Tapi ya nggak apa-apa lah, apa namanya, itu memang sebuah hal-hal yang apa ya, nggak bisa kita atur. Nah waktu itu kan kita bawa apa, JKT itu bawa beberapa lagu konser ya kan. Terus waktu MC-nya bilang ini adalah lagu yang terakhir ya kan, nah itu aku langsung pulang. Aku langsung pulang karena aku nggak mau macet-macetan, nggak mau bergerombol sama orang wota yang bau bawang, pengangguran dan sange itu. Jadi aku ini kan cepet-cepet pulang, tapi aku lupa ini parkir mana aku ya, itu rame banget asli. Aku parkir aja lupa, aku parkir mana ya lupa aku. Sampai akhirnya konsernya habis, para wota itu sudah pulang ya kan. Ya akhirnya aku ngantri sama wota itu. Dan aku kan nggak mau kelihatan, wah ini wota nggak kerja ini, pasti datang cuma konser gitu kan. Waktu aku di tukang mas pas parkirnya itu yang jaga parkir itu, mas aku kerja loh mas ya, aku kerja loh, aku sales loh mas, ini loh mas seragamku mas, ini loh seragamku mas, aku kerja loh, aku nggak pengangguran ke area-area ini, ini loh mas kerja loh mas, ya kan. Pokoknya aku kerja loh mas, nggak ke area-area ini, begitu. Tapi itu adalah hal-hal yang apa ya, yang menurutku itu agak lucu aja kalau aku lihat ke belakang gitu. Memang itu hal-hal yang apa ya, kurang menyenangkan sih. Tapi saya Aaron Houdini terima kasih. Saya Aaron Houdini terima kasih.